Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam 3 pedal 1 aspal omku. Oke om, ini tengah hari omku, sekitar jam 1 lewat. Jadi itu unit saya omku. Jadi om, mobil saya ini ada kendala omku ya. Bisa dibilang fatal sih om. Mobil saya ada kendala, yaitu masalah rem omku. Masalah rem. Jadi rem saya ini blong om. Saya blong. Bismillahirrahmanirrahim. Rem saya ini blong omku. Omku lihat ya. Saya hanya tekan memakai satu jari saja om. Mentok sampai ke bawah. Kalau dikocok 1, 2 mulai ada, 3 agak tinggi. Jadi rem saya ini blong omku ya. Nah, saya mau ke sana dulu om, ke tempat biasa saya servis mobil. Halamannya luas sana omku. Oke om, saya sudah sampai seberang. Jadi omku, rem saya ini blong omku ya. Saya sudah memakainya lebih kurang menempuh jarak 2000 kilo lebih omku. 2000 kilo lebih. Sudah 2 tripan omku. Dalam kondisi rem seperti ini om. Dan ini pun posisi malam ini saya pun mau naik lagi omku. Posisi muatan ini om. Omku bisa lihat springnya. Spring bantunya sudah nempel. Posisi muatan omku ya. Masalahnya apa omku? Jadi untuk masalahnya ini omku ya. Kalau rem blong seperti ini, masalahnya saya bagi 3 kategori omku ya. Jadi intinya adalah kebocoran om. Untuk yang pertama adalah kebocoran pada piston rem. Jadi piston rem yang ada di dalam tromol omku ya, baik depan ataupun belakang, jika ada kebocoran maka rem bisa blong. Dan untuk yang kedua ada di selang-selang jalur minyak rem omku ya, jalur minyak rem dari master atas, master rem atas sampai ke piston rem. Nah, jika ada kebocoran rem pun bisa blong. Dan untuk yang ketiga yang saya alami ini omku adalah di master remnya, ataupun apa omku kalau omku bilang sentral rem kak om. Pokoknya saya bilang master rem omku ya, master rem. Jadi master rem saya bocor om. Jadi bocor, kalau kebocoran di master rem omku ada 2 jenis kebocoran omku ya. Jadi di dalam master rem itu kan ada 2 seal. Untuk seal luar juga seal dalam, ataupun seal depan ataupun seal belakang. Jadi yang belakang itu seal dalam omku ya. Jadi seal ini omku. Saya sudah ada serepnya sebenarnya om. Ini omku. Ini sealnya. Seal luar juga seal dalam, ataupun seal depan juga seal belakang. Jadi bukan tidak sempat ganti sih sebenarnya omku. Hanya saja bisa dibilang lebih ke nekat sih. Jadi dari pagi tadi saya ada kesibukan om, ada kesibukan. Malah malam ini disuruh naik. Jadi saya tidak sempat mau memperbaikinya. Jadi saya paksakan om, omku jangan meniru omku ya.
saya sangat tidak menyarankan omku mengikuti cara saya ini. Jika ada kebocoran di rem, segera bawa ke bengkel om untuk diperbaiki. Jadi malam ini saya naik, saya akan paksakan sampai mana remnya mampu om. Sampai mana remnya mampu. Jika dirasa sudah tidak mampu lagi, maka saya akan ganti. Dan ini sangat-sangat bahaya omku ya. Saya sangat-sangat tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan. Jadi om, karena master rem saya bocor, rem saya blong, dan saya juga istilahnya harus naik malam ini. Jadi akan saya akal. Bagaimana cara mengakalnya? Omku ikuti terus video saya. Jadi di sini yang harus kita siapkan, oke, saya akan naikkan dulu dongkraknya omku. Dongkrak. Kabinnya saya naikkan. Jadi omku, yang harus kita siapkan adalah dongkrak omku ya. Kita SMK dongkrak. Intinya adalah kita setel remnya omku. Kita setel remnya. Jadi omku tonton terus video saya biar omku bisa paham. Kita setel remnya omku ya. Aduh, saya lupa nurunkan rem tangan tadi om. Kita siapkan dongkrak. Kita turunkan rem tangan. Dan kita ganjal omku. Kita ganjal. Kita setel remnya omku. Jadi omku, saya tidak menyarankan omku ya, omku ikuti cara saya ini. Hanya saja jika omku dalam kondisi kepepet omku ya, omku bisa lakukan seperti saya ini om. Ikuti langkah-langkahnya omku ya. Saya hanya menyarankan cara ini jika omku dalam kondisi kepepet. Kelihatan tidak om? Kelihatan omku ya. Jadi kita naikkan omku. Oke, jika sudah kita siapkan penyetel rem omku ya, penyetel rem. Kita naikkan sampai rodanya tidak mau berputar omku. Sudah tidak mau berputar omku ya. Nah, omku hitung berapa kali congkelan om. Satu, kita coba putar, belum mau.
2, putar lagi. Masih belum mau, sedikit saja. 3. Sudah mau berputar omku, tapi masih seret omku ya. 4. Agak ringan. Jadi cukup 4 saja omku. Jadi caranya seperti itu omku ya. Remnya kita naikkan. Kita naikkan rem, congkel sampai benar-benar ban tidak mau berputar. Habis itu kita kendorkan secara perlahan sambil kita coba putar ban omku. Kalau bannya sudah mau berputar seperti ini om, cukup omku ya, jangan ditambah lagi. Jadi gini om, kalau misalkan umumnya omku nyetel rem nih pakai 7 congkelan ataupun 10 congkelan misalkan omku ya, jangan pakai itu lagi omku, jangan pakai itu lagi. Jadi seperti saya tadi omku, naikkan sampai mentok, habis itu congkel turun. Jika bannya sudah mau berputar, biarpun itu 3 congkelan ataupun 4 congkelan, sudah omku. Jadi jangan ditambah lagi. Untuk rem belakang juga rem depan sama omku ya, sama om. Jadi seperti itu omku. Sekali lagi saya ingatkan untuk omku semua, saya tidak menyarankan omku ya. Jadi ini hanya untuk keadaan darurat, bisa dibilang keadaan darurat lah omku ya. Terlebih lagi jika posisi kendaraan omku muatan, sangat-sangat rawan. Jadi pedal rem itu om, pedal rem mau keras ataupun remnya mau ada itu hanya dengan dikocok minimal 2 kali, 2 sampai 3 kali baru ada remnya seperti ini. Baru ada remnya omku. Dan jika omku ikuti congkelan rem yang pada umumnya, entah baik itu 7 ataupun 10 atau bahkan 15 kalau untuk roda depan, maka remnya akan ngelos langsung sampai ke bawah. Dan tidak akan ada kanvas yang melekat di tromol, percuma omku. Jadi kebocoran ini omku kalau punya saya ini di seal bagian belakang omku ya, yang sebelah sini. Makanya untuk omku, kita kalau ada kebocoran seperti ini ataupun rem blong, omku cek juga minyak rem sini omku ya. Jika remnya blong tapi minyak remnya tidak berkurang, berarti fix, sudah bisa dipastikan seal yang sebelah belakang ataupun sebelah dalam yang bocor. Tapi jika seal sebelah depan yang bocor, maka di sini biasanya akan ngalir minyak rem. Ataupun kalau sudah parah omku, maka 2-3 kali saja omku tekan rem, maka di minyak cadangan sini pun bisa habis. Jadi kalau rem blong di sini tidak bocor, minyak rem tidak berkurang, sudah bisa dipastikan seal yang bagian belakang yang bocor. Dan itu masih bisa kita pakai omku ya, seperti saya ini omku, saya sudah memakainya lebih kurang 2000 kilo. 2000 kilo omku saya pakai. Dan malam ini juga saya mau naik, saya masih paksakan. Jadi caranya seperti itu omku ya. Jadi omku, jika omku ikuti cara saya tadi, baik yang belakang ataupun yang belakang ataupun yang depan omku ya, kalau sudah kita starter omku, kita starter, kita tes om. Jadi harus ada tekanan omku ya di pedal rem, harus ada rem. Omku bisa lihat ini baru sekali saya tekan om, dia ada jarak ini om. Kalau yang tadi kan memang langsung nempel omku ya, ini ada jarak. Jadi kalau kita kocok 2 kali, maka akan semakin tinggi. Jadi maksud saya itu harus ada rem biarpun sedikit omku ya, harus ada rem biarpun sedikit seperti ini. Jadi benar-benar saya tidak menyarankan omku untuk mengikuti cara saya. Hanya saja jika dalam keadaan terdesak, omku bisa ikuti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Jika omku jalan di jalan tol sih bisa dibilang tidak masalah omku ya, karena jalan tol kan lebar, agak sepi juga. Jadi kita masih sempat ada momentum untuk ngocok rem. Tapi jika di jalan umum omku ya, yang terlebih lagi di satu jalur itu sangat-sangat rawan omku. Jadi terkadang baik itu entah motor atau apa yang bikin kita kaget,
dan kita dituntut untuk sesegera mungkin pijak pedal rem. Nah, dan kalau rem sudah blong seperti ini ya percuma saja Om, maka mobil kita malah akan meluncur. Nah, jika seperti itu mau tidak mau kita harus bantu dengan menarik rem tangan, handrem Omku. Oke Omku, jadi caranya seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menyarankan Omku untuk mengikuti cara saya. Hanya saja ini hanya boleh Omku lakukan jika dalam kondisi terdesak Omku ya. Dan perlu Omku ingat juga, jaga jarak Omku ya, jaga jarak dengan kendaraan depan dan jangan laju-laju Omku. Nah, sedang-sedang saja Omku ya, karena kondisi mobil kita kan tidak normal. Oke Om, jika Omku semua dirasa lelah, letih, mengantuk, segera cari rest area untuk beristirahat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.